Kita bersyukur pada hari ini, walaupun di tengah-tengah pandemi, ibu-ibu sekalian boleh berkumpul di tempat ini dan juga setiap ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mengikuti melalui live streaming. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh menikmati Natal bersama. Dan hari ini adalah pembahasan kita yang terakhir mengenai subtema kita, Kristus adalah tangga ke sorga. Kita mau melihat bagaimana keselamatan bagi manusia berdosa yang datang melalui Kristus. Di tengah-tengah keterpurukan daripada manusia berdosa, tidak ada pengharapan, tetapi Allah memberikan karunia Kristus bagi kita untuk membawa kita kembali ke sorga di dalam relasi yang benar dengan Allah. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur kami yang besar kepada Allah kami, yang telah memelihara hidup kami secara fisik, tetapi terutama juga secara rohani. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami berada di dalam keberdosaan kami. Engkau Allah tidak meninggalkan kami di dalam keadaan keterpurukan kami, bahkan keputusasaan kami karena dosa-dosa kami. Tetapi kami bersyukur kepada Allah kami yang hidup, yang mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui Natal ini, kami boleh mengingat akan cinta kasih Allah yang besar ini, dan kami berdoa, ketika kami merenungkan firman Allah ini, ketika Engkau memberikan Kristus bagi kami untuk menebus kami, biarlah itu kembali menggerakkan jiwa kami untuk boleh memuliakan Allah kami, menggerakkan jiwa kami untuk mencari kebenaran Allah semakin lagi dalam hidup kami, sehingga hidup kami sebagai wanita-wanita Kristen boleh mempermuliakan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini kepadamu. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22, dan kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51 saja. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22 kita baca bergantian, saya baca ayat yang genap, ibu-ibu sekalian membaca ayat yang ganjil. Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Lalu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51, saya bacakan bagi kita sekalian. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus tangga ke sorga. Ini adalah konsep yang sebenarnya telah Allah berikan kepada kita di dalam perjanjian lama, juga kepada para patriark di dalam perjanjian lama. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, sebenarnya orang-orang yang ada dalam perjanjian terutama adalah umat Allah, mereka sudah memahami, mereka sudah mengenal Kristus. Walaupun melalui cara-cara yang simbolik.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan subtema kita hari ini, kita akan melihat beberapa poin besar. Yang pertama adalah Kristus tangga ke sorga, itu berbicara mengenai konsep Allah yang mencari para pendosa. Allah yang mencari para pendosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22 dari kitab Kejadian, ini mencatat mengenai perjalanan Yakub ke Haran. Ini adalah permulaan dari pengembaraan Yakub. Pengembaraan Yakub. Suatu pengembaraan yang sangat-sangat menyedihkan. Suatu pengembaraan yang mana dia tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan menimpa dia di dalam perjalanan itu. Ini adalah pertama kali Yakub meninggalkan rumah orang tuanya. Dan dia harus menempuh beratus-ratus kilometer ke tanah Haran. Kira-kira 900 kilometer dari wilayah tempat tinggal dari Yakub menuju ke tanah Haran. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh dan menempuh beragam banyak bahaya. Mari kita memperhatikan Yakub sebagai pengembara. Saudara memperhatikan kalimat di dalam ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Sebuah batu sebagai alas kepala, dan kemudian dia tidur di langit yang terbuka sebagai atap dan tirainya. Ini adalah sebuah gambaran yang merupakan kehidupan umumnya atau lazimnya yang dialami oleh para pengembara. Jadi bukan cuma Yakub, semua pengembara pada zaman itu menghidupi cara atau pola yang sedemikian. Tetapi saudara, mari kita lihat kepada kehidupan Yakub, seorang yang mewarisi perjanjian Allah. Dia tidur di tempat terbuka, di tanah lapang, di Betel milik daripada Kanaan, orang-orang Kanaan. Itu berarti tidak ada perlindungan. Dia berada di dalam bahaya. Kalau ibu-ibu mengingat kasus hakim-hakim, seorang imam Lewi yang kemudian dia akan pergi menuju ke tempat tinggalnya dan dia singgah ke salah satu wilayah daripada Benyamin. Dia tidur di tanah lapang itu berserta dengan gundiknya. Tetapi kemudian ada seorang yang datang lewat dan kemudian mengajaknya menginap di rumahnya. Karena apa? Karena tidur di tanah lapang adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi Yakub, waktu dia berjalan sebagai pengembara, dia berada di dalam situasi sebenarnya dia tidak mengetahuinya. Dia ada dalam situasi yang membahayakan bagi dirinya. Tidur di tempat terbuka, di tanah lapang, tanah milik daripada orang Kanaan. Yang kedua, dia berada di udara yang dingin pada malam hari tanpa selimut atau alas tidur yang nyaman. Bukankah Yakub adalah seorang anak mami? Saudara memperhatikan bahwa kalau Esau adalah seorang yang kuat, gagah, perkasa, ya, seorang pemburu yang pergi sering keluar rumah. Tetapi Yakub tinggal di dalam kemah sang ibu. Berarti dia adalah seorang anak mami. Itu adalah hal yang merupakan kedekatan relasi yang begitu amat dekat antara Yakub dan ibunya. Dan kita tahu bahwa urusan menerima hak kesulungan pun ibunya itu turut campur tangan. Jadi saudara, di tengah-tengah keadaan ini dia terpisah daripada kasih sayang sang ibu. Kasih sayang ayahnya, walaupun ayahnya itu lebih mencintai Esau. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah memilih Yakub dan kemudian menjadikan dia sebagai ahli warisnya. Tetapi sekali lagi dia pergi tanpa membawa apapun. Tanpa membawa apapun. Dia berada di udara yang dingin pada malam hari tanpa selimut, saudara, ya. Dan hati Yakub pada waktu itu lebih dingin, ya, gemetar. Di tengah-tengah keadaan yang dingin itu lebih dingin, lebih gemetar, lebih gelisah lagi. Kenapa saudara? Karena dia dapat saja dikejar oleh Esau. Esau berada dalam kegeraman, marahnya begitu meluap-luap kepada adiknya. Dan dia bisa saja mengejar Yakub dan membunuh Yakub atau menyuruh utusan seseorang untuk kemudian membunuh Yakub. Saudara, ini adalah sesuatu hati yang membuat dia itu begitu merasa dingin, itu makin dingin lagi, makin gemetar lagi. Karena apa? Ketakutan. Dia berada di dalam keadaan yang tidak kemudian aman. Dia juga bisa diserang dan dibunuh oleh orang-orang Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi bahwa Betel adalah tempat milik orang Kanaan yang bukan umat Allah. Yang bisa saja melakukan pembunuhan kepada Yakub. Dan pada waktu itu Yakub tidak membawa harta. Padahal di dalam catatan daripada Kejadian pasal 26 dikatakan bahwa Ishak mewarisi seluruh harta milik daripada Abraham. Dan Ishak adalah orang yang kaya. Tapi anak ini, anak bungsunya pergi ke Haran tanpa bawa harta. Tanpa bawa harta. Hanya pakaian di badannya. Ketika dia berjumpa dengan kekasih jiwanya Rahel, dia tidak punya apa-apa untuk sebagai mahar, sebagai mas kawin. Dia tidak punya apa-apa, padahal orang tuanya adalah kaya. Opanya adalah kaya. Tetapi mana harta milik itu? Dia tidak bawa satupun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub adalah seorang pengembara.
Dia pergi dengan keadaan yang menyedihkan. Dia berada dalam situasi psikologis yang juga menyedihkan. Dia berada dalam kegantaran, kegelisahan. Yang saat itu dia tidak tahu siapakah yang akan menolong dia. Siapakah yang akan menolong dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan saja keadaan secara fisikal. Tetapi secara rohani. Pada waktu itu Yakub belum sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Yakub belum mengalami perjumpaan personal dengan Allah. Sehingga kehidupan Yakub secara fisik maupun secara rohani adalah kehidupan yang begitu menyedihkan. Pengembaraan, seorang yang mengembara secara fisik maupun secara rohani. Siapakah yang dapat menolong dia? Maka firman Allah mengenai Kristus tangga ke sorga adalah pengharapan, adalah penghiburan, adalah jawaban bagi Yakub di tengah-tengah keadaan yang demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam pengembaraan Yakub di tengah-tengah situasi yang dia sendiri tidak dapat prediksi tentang kehidupan dia, Allah datang menjumpai dia secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, tak terduga, tak terduga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perjumpaan yang tanda petik prematur. Perjumpaan yang tidak kemudian dipersiapkan oleh Yakub, tidak diharapkan oleh Yakub. Itu sebabnya saya katakan bahwa Yakub itu belum percaya kepada Tuhan karena dia belum berjumpa dengan Allah. Saudara ingat kasus daripada Paulus yang dulu namanya Saulus? Saudara, pada waktu itu dia sedang dalam keadaan berdosa. Dia sedang dalam keadaan berapi-api mengejar umat Allah dan ingin membunuhnya. Tetapi tiba-tiba apa? Allah interupsi di tengah jalan. Allah intervensi kehidupannya. Lalu sejarah hidup daripada Paulus itu berubah 180 derajat. Kenapa? Karena ada perjumpaan yang tak terduga. Ada perjumpaan yang tak direncanakan. Ada perjumpaan yang tak diharapkan. Tetapi perjumpaan itu mengintervensi sejarah manusia. Sehingga sejarah hidup manusia berubah saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan yang tak terduga adalah sesuatu yang begitu unik yang dikerjakan oleh Allah kepada setiap umat pilihan Allah. Setiap umat pilihan Allah tidak akan sampai kepada iman sejati kalau dia tidak mengalami perjumpaan personal dengan Allah. Maka perjumpaan personal dengan Allah adalah wujud Allah yang mencari manusia yang berdosa. Allah mencari manusia berdosa. Yakub tidak sedang mencari Allah, tetapi Allah datang dan mencari dia, menginterupsi sejarah kehidupan daripada Yakub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan sedemikian, saudara dan saya memperhatikan bagaimana Allah menginterupsi itu melalui mimpi Yakub. Yakub tertidur pulas. Yakub tidak dapat menjaga dirinya. Yakub bahkan tidak tahu bahaya apa yang akan mendatangi dia. Tetapi Allah hadir di tempat di mana Yakub itu membaringkan dirinya. Di tengah-tengah Yakub tidak dapat kemudian menjaga, melindungi tubuh dan jiwa dia. Allah hadir melalui mimpi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam catatan perjanjian lama maupun perjanjian baru, mimpi itu bukan hanya sekedar karena saudara dan saya itu lelah, capek kerja sekian lama dan kemudian itu menjadi bunga tidur kita. Tidak demikian. Tetapi saudara dan saya memperhatikan bahwa ada kekhususan mimpi yang Allah itu berikan di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Terkait dengan apa? Ini adalah sarana penyataan Allah. Alat yang Allah pakai untuk menyatakan diri dia dan kehendak dia. Saya baca bagi kita Bilangan 12 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Kalimat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa mimpi bukanlah sekedar bunga tidur daripada kelelahan kita lalu muncullah itu di dalam angan-angan kita saat kita tidur. Tetapi ketika Allah memakai mimpi, Allah selalu ingin menyatakan diri dia, menyatakan kehendak dia kepada umat Allah. Contoh yang lain, Yusuf mimpi dan Allah mengaruniakan kepada dia rancangan Allah. Apa yang Allah kerjakan bagi masa depan Yusuf. Begitu juga ketika Yusuf suami daripada Maria meragukan apakah dia harus mengambil Maria sebagai istrinya atau menceraikan. Di titik itu Allah hadir dan memberikan mimpi kepada dia. Nah, ini adalah sekali lagi sarana atau alat penyataan diri Allah. Itu berarti Allah datang, Allah membuka diri kepada Yakub. Sebelumnya Yakub sudah mendengarkan tentang firman Allah melalui siapa? Melalui Abraham dan melalui Ishak. Ketika Esau dan Yakub itu lahir, Abraham masih hidup. Sehingga firman itu masih diturunkan secara lisan kepada cucu daripada Abraham. Dan kemudian diturunkan oleh Ishak ayahnya.
Saudara, dia sudah mendengarkan firman. Dia sudah mendapatkan firman. Tetapi firman itu hanyalah tetap menjadi sesuatu yang eksternal. Belum menjadi sesuatu milik internal. Milik subjektif. Milik kepunyaan daripada Yakub. Sampai kapan? Sampai Allah hadir, Allah datang, Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Saudara, penyataan diri Allah adalah perjumpaan personal. Walaupun Firaun, walaupun Abimelek, Raja Gerar, itu pernah mendapatkan mimpi daripada Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan mimpi dengan esensi, dengan kualitas yang sedemikian. Apa itu? Perjumpaan personal yang menghasilkan iman sejati dan yang menghasilkan pertobatan sejati bagi umat Allah. Firaun mendapatkan penyataan khusus Allah, bukan? Raja Abimelek, Raja Gerar ya, Raja Gerar itu dia juga mendapatkan mimpi, penyataan khusus Allah. Tetapi sekali lagi dia tidak kemudian diselamatkan. Dia tidak diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan umat Allah. Ketika umat Allah mendapatkan penyataan khusus, Allah bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Allah bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Ketika Allah menyatakan diri, membukakan diri kepada Yakub, itu berarti Allah sedang berinisiatif untuk menjumpai Yakub, dan ini adalah wujud anugerah Allah. Allah berinisiatif pertama. Di dalam keselamatan tidak pernah manusia berdosa yang berinisiatif pertama untuk mencari Allah. Roma pasal 3 berkata apa? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi jangan pikir ada orang yang datang cari firman, ada orang yang datang ingin berdoa, ada orang yang datang beribadah ke dalam gereja, otomatis adalah umat Allah. Tidak demikian. Tetapi pasti setiap umat Allah, mencari firman-Nya dan beribadah di dalam gereja Tuhan. Itu pasti. Tetapi tidak semua orang yang datang mencari firman, datang berdoa, datang beribadah di rumah Tuhan adalah umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena mereka harus mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan personal. Perjumpaan personal yang adalah inisiasi daripada Allah sendiri. Mari kita lihat ketika Allah menjumpai Yakub. Di dalam keadaan Yakub yang sebenarnya masih berdosa dan belum memiliki iman yang sejati. Kenapa? Saudara dan saya mengingat tentang keberdosaan Yakub sebelum catatan pasal yang ke-28 ini. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Kita tahu bersama bahwa dia menipu ayahnya Ishak. Dia menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Dia juga menipu kakaknya Esau. Ya, pertama dia berikan itu semangkok sup kacang merah. Dan kemudian setelah itu melalui ayahnya dia mengambil hak kesulungan itu. Tipuan kepada kakaknya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan dalam hal ini dia mencuri hak kesulungan. Walaupun Allah telah menetapkan hak kesulungan itu bagi Yakub. Tetapi ini tidak berarti bahwa end justify means. Ya, artinya tujuan menghalalkan segala cara. Saudara boleh menghalalkan cara apa saja. Yang penting kehendak Allah tercapai. Bukankah ini menjadi kekacauan dalam rumah tangga Ishak dan Ribka? Ketika Ribka menghalalkan segala cara dan akhirnya mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga, kekacauan dalam rumah tangga, relasi kakak beradik jadinya bermusuhan, akhirnya satu ingin membunuh yang lain, dan kemudian akhirnya Ribka terpisah daripada anaknya yang paling dikasihinya sampai dengan mati. Ribka tidak pernah melihat Yakub. Kekacauan terjadi karena apa? End justify means. Selalu ingin mencapai hal-hal yang kelihatannya rohani, yang merupakan kehendak Allah, tetapi dengan cara yang berdosa. Menipu, mencuri. Inilah keadaan daripada Yakub. Yakub yang adalah sekali lagi pewaris daripada janji Allah, tetapi juga yang akan menurunkan garis Kristus. Dia adalah seorang penipu, dia adalah seorang pencuri. Dan dia adalah seorang yang sangat mengandalkan kekuatannya sendiri, begitu sombong dengan kekuatannya sendiri. Dalam keadaan seperti ini Allah mendatangi dia. Allah mendatangi dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang sama dengan kita. Ketika kita masih berdosa, kata Roma 5 ayat 6-8. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Allah memilih kita sebelum engkau dan saya beriman kepada Dia, sebelum engkau dan saya taat kepada Dia. Engkau dan saya dipilih Allah, diselamatkan Allah melalui karya penebusan Kristus. Ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa indah kasih karunia Allah kepada Yakub. Yakub ada dalam keadaan rohani dan fisikal yang begitu menyedihkan. Tetapi di tengah-tengah keadaan sedemikian, Allah hadir. Allah. Allah memberikan pengharapan, Allah memberikan penghiburan kepada Yakub.
Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penghiburan yang sama yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Allah datang dan menolong kita, menyelamatkan kita. Saulus, Simon Petrus, ya, orang-orang yang ada di dalam catatan perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama, Abraham bahkan berada dalam penyembahan berhala. Allah datang dan panggil dia. Maka kalau kita bisa beriman kepada Allah, kita bisa taat kepada firman Allah, itu bukan karena kegagahan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena apa? Karena kasih karunia Allah semata. Allah datang mencari dan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Ini membuat saudara dan saya menyadari betapa engkau dan saya tidak mungkin menyelamatkan diri kita kecuali Allah yang datang dan mencari, menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Allah yang hadir dan memberikan mimpi kepada Yakub itu berarti menunjukkan bahwa kehendak Allah adalah untuk menyelamatkan Yakub. Allah mau menyelamatkan Yakub. Allah mau menyelamatkan Yakub. Inisiatif Allah menunjukkan bahwa Allah memilih Yakub untuk diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemilihan kekal Allah sekali lagi terjadi sebelum dunia itu diciptakan. Sejak semula, sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih kita untuk diselamatkan. Tetapi kapankah keselamatan itu secara real menjadi milik kita dalam sejarah hidup kita? Ketika Allah berinisiatif memberikan kepada engkau dan saya keselamatan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka pemilihan itu terkonfirmasi. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara betul-betul bertobat dari dosa-dosamu, saudara yakin. Itulah konfirmasi paling fix dalam hidup saudara bahwa apa? Bahwa saya dipilih oleh Allah. Jadi saudara nggak perlu cari konfirmasi-konfirmasi yang lain bahwa kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih Allah terkonfirmasi pertama kali firman Allah secara objektif yang bersifat eksternal, tetapi juga secara internal Roh Allah bersaksi dalam jiwa kita dan menyatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Maka pada waktu itu saudara dan saya terkonfirmasi, ya pemilihan Allah itu adalah telah terrealisasi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi kedatangan Allah berjumpa dengan Yakub adalah menunjukkan bahwa Allah memilih Yakub untuk diselamatkan. Yang kedua, Allah berinisiatif untuk menyatakan kasih dan pengampunan Allah kepada keberdosaan Yakub. Apakah Allah menyebutkan dosa-dosa Yakub? Tidak ya saudara ya. Gak ada satupun dia itu sebutkan. Padahal baru saja dia buat dosa. Tetapi Allah sama sekali tidak menyebutkan dosa-dosa Yakub di dalam pasal yang ke-28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah telah menyatakan kasih dan pengampunan dia kepada Yakub. Tetapi ini tidak meniadakan konsekuensi temporal. Nanti Allah juga mendisiplin Yakub terhadap dosa-dosa dia. Tetapi saudara itu adalah disiplin yang sementara. Yang ada di bumi ini untuk apa? Membersihkan dosa-dosa Yakub. Tetapi saudara Allah tidak memurkai Yakub dan membinasakan Yakub di neraka. Tidak sama sekali. Karena apa? Karena Allah pilih Yakub untuk diselamatkan. Dan Allah menghendaki Yakub untuk diampuni dosa-dosanya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang membahagiakan bagi Yakub, bukan? Tadi saya katakan Yakub dalam kegelisahan. Yakub begitu tertekan dengan dosa-dosa dia. Dia tertekan dengan keadaan kemudian Esau bisa saja membunuh dia. Bukankah ini adalah bayang-bayang yang menggelisahkan dia dan menggentarkan dia sampai dengan waktu dia pulang dari Haran menuju ke Kanaan? Dia mau jumpa Esau saja takutnya minta ampun. Sampai akhirnya dia pasang ya strategi barisan. Dia yang paling belakang. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai Tuhan harus berjumpa dengan dia di Sungai Yabok. Seberang Sungai Yabok. Kenapa saudara? Karena begitu gelisah dan takut gentar. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir dan mengkonfirmasikan. Yakub, dosamu telah diampuni. Walaupun ini adalah sebuah disiplin yang nanti kemudian Allah berikan di dalam konsekuensi temporal nantinya. Tetapi sekali lagi, di dalam pandangan Allah, dosa-dosa Yakub sudah diampuni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penghiburan. Adalah kekuatan bagi setiap engkau dan saya. Ketika kita itu dipandang hina oleh orang lain. Ketika kita di tengah-tengah keluarga sudah melakukan dosa yang memalukan keluarga kita. Dosa yang terhina luar biasa. Mungkin saudara di sini ya, di dalam live streaming. Saudara yang menyaksikan mungkin saudara terlibat di dalam dosa-dosa yang kalau disingkapkan itu begitu memalukan. Tetapi saudara, jika engkau ada dalam keadaan seperti itu dan ketika engkau mendengarkan firman ini, Kristus hadir, Kristus mati, Kristus menderita dan menebus engkau sebelum engkau itu beriman. Ketika engkau masih berdosa, dia datang mencari engkau dan menyelamatkan engkau. Dia mengasihi engkau dan mengampuni dosa-dosamu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penghiburan bagi setiap kita manusia yang berdosa, yang tidak berpengharapan. Inisiatif Allah ini juga menyatakan kesetiaan Allah kepada perjanjian Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Ishak, dan sekarang dia mengikatkan perjanjian kepada Yakub, si penipu, si pencuri itu. Orang yang begitu mengandalkan kekuatan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah ikat janji dengan manusia berdosa, yang mana Allah tahu bahwa dia pasti tidak setia. Sedangkan tuntutan perjanjian Allah adalah setia, total, untuk selama-lamanya kepada Tuhan. Faktanya manusia tidak setia. Tapi kenapa Allah masih mau ikat janji kepada Yakub, yang baru saja buat dosa, masih segar dalam ingatan kita. Apalagi Allah kita. Tapi Allah adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah kepada perjanjian Allah tidak diletakkan kepada kesetiaan manusia. Karena manusia pasti tidak setia. Tetapi perjanjian Allah diikatkan dengan Yakub bukan untuk kemudian menyatakan bahwa penggenapan janji itu bergantung kepada ketaatan daripada atau kesetiaan daripada Yakub. Tetapi bergantung kepada kesetiaan daripada Allah. Martin Luther berkata begini. Apa yang menjadi jaminan keselamatan daripada manusia berdosa? Bukan kepada kesetiaan atau ketaatan daripada manusia. Tapi jaminan daripada keselamatan manusia berdosa terletak kepada kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Jaminan itu begitu kuat, penggenapannya pasti ya dan amin. Karena apa? Karena terletak kepada kesetiaan Tuhan. Karena itu Allah mau mengikatkan janji kepada Yakub, bukan karena Yakub itu sendiri, tapi karena Allah yang adalah setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba pikirkan, ini refleksikan ini dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Allah mengikatkan janji kepada engkau dan saya yang adalah pendosa. Sebutkan saja dosa kita. Kalau Yakub adalah si penipu, si pencuri, dan orang yang suka mengandalkan kekuatan diri, sekarang coba lihat kita. Siapakah kita? Begitu banyaknya dosa, list dosa yang kita bisa berikan. Dan sekarang saudara menerima janji Allah yang diikatkan kepada kita dengan meterai darah Kristus, darah perjanjian baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa kita? Siapa kita? Apakah kita setia? Jawabnya tidak setia, bukan? Pandemi banyak memberikan kesaksian kepada kita, apakah orang Kristen itu setia di dalam iman dia atau tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang membuat engkau dan saya dapat terkonfirmasi dan memiliki jaminan pasti keselamatan kita? Kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Inisiatif Allah juga ini ya, mengubah status Yakub dari pendosa menjadi orang percaya, dikuduskan Allah sebagai miliknya sendiri. Perhatikan status Yakub dari pendosa menjadi orang percaya yang kemudian menjadi milik Allah sendiri. Tadi Yakub adalah seorang yang tidak kenal Allah, walaupun sudah mendapatkan firman Allah. Dia seorang yang belum percaya kepada Allah, tetapi melalui perjumpaan personal ini status Yakub diubahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, status itu penting. Karena tanpa status kondisi tidak akan berubah. Status adalah hal yang begitu penting di hadapan Allah. Posisi saudara dan saya ketika melihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berubah posisi. Mereka berubah status. Dari kudus menjadi tidak kudus. Dari sahabat Allah menjadi musuh Allah. Mereka berubah status atau posisi. Maka ketika Allah menjumpai Yakub yang berdosa itu, yang dalam posisi yang berdosa itu, Allah mengubahkan dia. Menjadikan dia sebagai orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, orang yang diselamatkan, menjadi milik Allah. Maka kesimpulan kita dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8, mari kita baca teks ini, suatu teks yang sangat indah dan mengingatkan cinta kasih Allah yang besar kepada kita manusia yang berdosa. Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah inisiator pertama dalam keselamatan bagi manusia berdosa yang tidak layak menerimanya. Kalau orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati bagi dia. Tapi siapa yang mau mati bagi orang jahat? Kita pun kalau dijahatin orang, kita mengampuni, tapi siapa yang mau serahkan nyawa bagi dia? Yesus Kristus serahkan nyawa bagi kita orang berdosa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak apple to apple.
Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-8, Paulus sedang menjelaskan sesuatu pengorbanan yang mungkin layak untuk dilakukan. Tapi Yesus punya pengorbanan, saudara. Ini pengorbanan yang bagi saya tidak layak. Kenapa? Karena kita ini pendosa, saudara. Yesus tidak wajib melakukan itu bagi kita. Yesus tidak wajib melakukan itu bagi kita. Kenapa? Karena di dalam Alkitab berkata, siapakah engkau sehingga engkau menasihati Tuhan? Apakah ada sesuatu yang dia pinjam dari kita? Alkitab memberikan pertanyaan itu kepada kita untuk memberikan kepada kita penalaran, refleksi lebih lanjut. Berarti tidak ada apapun yang wajib Allah berikan kepada kita. Termasuk keselamatan dia wajib berikan kepada kita. Tidak ada. Saudara dan saya mendapatkan itu hanya karena anugerah semata-mata. Dia tidak wajib memberikan bagi kita. Karena itu saudara, waktu saudara dan saya mendapatkan keselamatan, iman dan pertobatan sejati daripada Allah, jangan anggap remeh itu. Seolah-olah itu adalah hak saudara. Itu bukan hak saudara. Ya, tetapi itu adalah pemberian Allah semata. Pemberian Allah semata. Sehingga anugerah selalu mendahului iman dan ketaatan manusia. Anugerah adalah sesuatu yang tanpa andil manusia di dalamnya. Sehingga waktu kita melihat akan Allah yang mencari para pendosa. Sekali lagi ini adalah tindakan perendahan diri Allah yang begitu agung dan mulia. Untuk kemudian menyelamatkan kita yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang kita bisa perhatikan. Ketika Kristus itu tangga ke sorga, kita bisa lihat itu di dalam tindakan Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi juga kita bisa lihat itu di dalam tindakan Allah yang melawat umatnya. Melawat umatnya. Mimpi daripada Yakub adalah secara esensial berbicara mengenai tangga ke sorga. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah tangga ini hanya pertama kali dan satu-satunya dipakai dalam perjanjian lama di teks ini. Ya. Tidak ada di dalam teks yang lain. Dalam bahasa Ibrani itu sulam, tangga. Ini tidak sama dengan sigurat. Kalau ibu-ibu tahu tentang sigurat, sigurat itu adalah semacam tempat penyembahan daripada orang Mesopotamia yang dibangun tinggi sekali. Dan kemungkinan itulah yang dibangun oleh orang-orang di dalam menara di Babel, ya. Dan mereka membuat tangga yang begitu tinggi sampai kepada tempat khusus di mana dewa itu ada. Ya, jadi itu adalah suatu tempat yang besar sekali dengan tangga-tangga yang begitu tinggi. Nah, waktu saudara dan saya melihat hal ini, maka sigurat itu kemungkinan besar sekali lagi itu adalah sesuatu yang dibangun pada konteks menara di Babel. Dan kemungkinan besar tangga yang dimaksudkan ini juga adalah mirip seperti yang ada di sigurat itu. Tetapi sekali lagi ini berbeda secara esensial. Nah, di dalam Mesopotamia, ya, Mesopotamia punya budaya saudara. Tangga-tangga ini yang dibangun di sigurat saudara, itu adalah upaya manusia untuk mencapai dewa dan beribadah kepada dia. Itu sebabnya di dalam menara Babel dikatakan apa? Mereka membangun menara puncaknya sampai ke langit. Itu bukan literal sampai langit, bukan saudara. Tetapi untuk apa? Dia mencapai Allah dengan upayanya dan beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri, membina relasi dengan Allah. Mengikatkan hubungan dengan Allah melalui upaya manusia. Lalu tangga di dalam konteks agama Mesir dan orang Het. Saudara, orang Het itu adalah salah satu suku bangsa yang ada di Kanaan. Mereka mengatakan bahwa tangga itu memungkinkan orang mati dan para dewa naik dari dunia bawa ke sorga. Jadi itu adalah sesuatu yang memungkinkan orang mati dan para dewa naik dari dunia bawa ke sorga. Yaitu bumi ini ke sorga. Kalau saudara pernah mengikuti video kesaksian daripada Jim Elliot yang mengalami kematian dan kemudian dibunuh mati oleh orang yang belum mengenal Allah. Dan kemudian orang itu ketika selesai dia tombak para misionaris itu. Dia melihat Allah memberikan penglihatan kepada orang bersangkutan. Bahwa nyawa daripada para misionaris itu seperti naik ke atas. Nah, itu adalah video yang menggambarkan konsep daripada orang-orang kafir. Yang diinjili oleh Jim Elliot dan juga para misionaris lainnya. Konsep itu bukan ada pada zaman itu saja. Tetapi sudah ada zaman yang dulu kala. Bahkan di dalam zaman Mesir dan orang Het. Jadi mereka punya gambaran seperti itu. Kalau ada orang yang mendapatkan mimpi seperti itu. Berarti mereka melihat bahwa ini adalah suatu gambaran daripada Allah itu sendiri. Yang kemudian memungkinkan orang mati itu naik ke sorga. Begitu. Jadi berarti pengharapan
akan hidup setelah kematian, itu bukan cuma ada di dalam diri daripada orang Israel, tetapi ada juga kepada orang-orang non-Israel. Mereka mengharapkan bahwa mereka akan mendapatkan hidup yang kekal, kehidupan yang lebih baik bersama dengan para dewa di sorga. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah tangga itu dibangun oleh manusia. Dan yang kedua, tangga itu di dalam budaya Mesopotamia, Mesir, dan Het tidak pernah digunakan oleh Allah untuk apa? Turun ke bumi. Dibangun oleh manusia dan tangga itu tidak pernah digunakan oleh Allah turun ke bumi ini. Ya, jadi itu berarti para dewa itu tidak pernah berelasi dengan umatnya, para penyembahnya. Nah, bagaimana dengan tangga yang diberikan oleh Allah di dalam mimpi oleh Yakub ini? Ya, tangga yang ada dalam mimpi Yakub itu didirikan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya saya katakan bahwa ada perbedaan yang esensial di antara tangga yang dimaksudkan di dalam Kejadian 28 dengan budaya Timur Dekat kuno. Jadi ini didirikan oleh Allah sendiri di bumi ini dan ujungnya sampai ke langit. Di bumi ini sampai ujungnya ke langit. Ini adalah sebuah simbol rohani. Simbol rohani dari apa, saudara? Komunikasi atau relasi antara sorga dan bumi yang dibangun oleh inisiatif Allah. Pertemuan antara sorga dan bumi. Pertemuan antara yang tidak terbatas dan yang terbatas. Terjadi di mana? Di tangga itu. Dan siapa yang buat? Allah. Hal itu pernah terjadi ketika Adam dan Hawa dicipta di Taman Eden. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa diusir keluar daripada Taman Eden. Sehingga relasi komunikasi itu menjadi putus antara Allah dan Adam dan Hawa. Allah yang memutuskan itu. Tetapi di dalam konteks mimpi daripada Yakub, Allah yang membangun kembali tangga itu. Allah yang memberikan komunikasi relasi antara sorga dan bumi. Dengan demikian, tangga itu menjadi apa? Menjadi titik sentral perjumpaan antara sorga dan bumi, antara yang terbatas dengan yang tidak terbatas, antara yang kekal dan yang fana ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat indah, bukan? Di tengah-tengah keadaan Yakub yang tidak berpengharapan secara fisik maupun secara rohani, Allah kasih berkat rohani yang melampaui pengharapan, ekspektasi daripada Yakub. Yakub bahkan tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan mengalami hal yang sedemikian. Dia tidak pernah memikirkan hal sedemikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Allah begitu peduli sampai apa yang kita tidak pikirkan, kita tidak harapkan. Bahkan Alkitab berkata, mungkin yang tidak kita doakan pun Allah sediakan bagi kita. Hal yang indah sekali komunikasi relasi sorga dan bumi terjadi di tangga itu. Dan uniknya nantinya adalah siapa yang menurunkan pribadi yang disimbolkan dengan tangga itu? Yakub. Si pendosa itu. Jadi berkat yang Allah berikan kepada Yakub adalah melampaui daripada keberdosaan Yakub. Melampaui dari segala kekurangan Yakub. Melampaui daripada segala doa, ekspektasi mungkin yang diberikan oleh Yakub maupun Ishak dan Ribka. Melampaui itu semua jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ya. Yang kedua, tangga itu adalah simbol dari jalan dari bumi ini menuju ke sorga yang telah didirikan oleh Allah. Betel. Yang berarti pintu gerbang sorga. Pintu gerbang sorga. Ini adalah istilah, idiom yang umum juga digunakan di dalam bangsa-bangsa Timur Dekat kuno. Tetapi sekali lagi beda pintu gerbang sorga yang mereka punya dengan konsep kita punya. Mereka berpikir ada pintu gerbang sorga, betul. Tetapi bagaimana saya masuk ke dalam sorga? Semuanya oleh upaya manusia dan berakhir di dalam kebinasaan. Tetapi mari kita lihat jalan dari bumi menuju ke sorga didirikan oleh Allah. Betel, pintu ke sorga, menggambarkan apa? Jaminan keselamatan yang dibuka aksesnya oleh Allah itu sendiri. Allah buka akses itu. Dan jalan relasi itu terletak kepada siapa? Kepada diri Allah itu sendiri dan bukan kepada Yakub. Kepada diri Allah itu sendiri yang adalah tangga itu sendiri. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Allah datang dan melawat Yakub. Mengunjungi Yakub, bekerja secara aktif dalam kehidupan Yakub dan mengaruniakan kepada dia lawatan yang paling tertinggi, yang paling besar, yang dibutuhkan oleh manusia yang berdosa. Apa itu? Keselamatan, jalan ke surga. Jalan ke surga. Allah yang dirikan, tidak usah diusahakan oleh si pendosa Yakub ini, karena dia tidak mungkin mencapainya, dia pasti binasa.
tetapi Allah yang memberikannya. Allah memberikannya. Ini adalah sebuah hal yang begitu indah, kepedulian dan cinta kasih Allah yang besar. Bagi Yakub secara fisik maupun secara rohani, Allah berikan jaminan kepada dia keselamatan dan jalan ke sorga. Pintu gerbang sorga terbuka bagi Yakub. Siapa yang buka? Allah itu sendiri. Saudara bisa bayangkan berjumpa dengan orang yang berada dalam keadaan yang begitu luar biasa, terjebak dalam dosa yang mengerikan. Saya pernah menjumpai salah seorang yang bersaksi bahwa ada begitu banyak di dalam gereja mainstream tertentu di dalam sebuah wilayah. Para pelacur itu punya rumah khusus dan mereka bahkan melayani pendeta-pendeta. Jadi itu kemudian diberikan kesaksian dan kemudian mereka mau dibela hak-haknya, tetapi kemudian diancam dan akhirnya tidak jadi mereka itu memberikan kesaksian di pengadilan. Nah, yang saya mau katakan adalah para pelacur ini bekerja dengan begitu luar biasanya sampai tidak peduli siapa yang menjadi objeknya, siapa saja mereka terima dan mereka layani. Tetapi syukur kepada Tuhan, Allah itu memberikan hamba-hamba Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Dan kemudian memberikan sebuah rumah konseling bagi para pelacur ini. Rumah konseling yang dimana orang-orang seperti ini yang terlibat dalam prostitusi itu didatangkan, diambil, ditarik daripada kehidupan mereka dan dimasukkan ke dalam rumah konseling ini dan dikonseling, dilayani, diinjili. Waktu kita melihat hal ini saudara bisa memikirkan berapa dalamnya mereka jatuh di dalam dosa dan ketika mereka mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan. Bahwa mereka dikasihi. Mereka diampuni dosa-dosanya. Mereka dipedulikan oleh Tuhan dan sekarang pintu gerbang surga itu sudah dibuka. Kepada mereka di dalam Kristus. Mereka sudah menerima itu. Kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka diinjili, dikonseling dan dilayani sedemikian rupa sehingga mereka terpulihkan di dalam secara psikologis dan juga jiwa mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah bagaimana orang-orang sedemikian mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami penghiburan yang amat dalam. Mereka yang ditolak, dicibir orang, dianggap manusia tidak penting. Manusia yang merusak rumah tangga orang. Dan hal-hal yang lain. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Kristus melalui berita Injil dan dikatakan bahwa kamu dikasihi. Kamu diampuni. Sorga menjadi milikmu jika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Betapa hatinya tidak dipulihkan. Betapa hatinya itu kemudian tidak merasa begitu terangkat ya. Orang yang begitu terhina itu kemudian terangkat jiwanya. Inilah yang terjadi dengan Yakub. Yakub itu begitu jatuh di dalam dosanya dan dia begitu terpuruk. Tetapi ketika Allah datang dan memberitakan firman itu kepada dia, jiwa yang terpuruk itu kemudian terangkat, dihiburkan, dipulihkan, disembuhkan dari lukanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertilah itulah Injil ketika dia datang dan melawat kita. Dia datang memulihkan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi luka batin saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi dosa-dosa saudara, apa yang menjadi kejatuhan saudara terdalam, yang mungkin saudara tidak diungkapkan kepada hamba Tuhan atau kepada suami atau istri atau anak-anak saudara. Mungkin saudara simpan itu sendiri. Tetapi hari ini Tuhan datang dan memberitahukan kepada kita. Jika engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan memulihkan hidup kita. Dia mengampuni kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita surga yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu pernyataan lawatan Allah yang begitu indah. Tangga ke surga Allah berikan bagi orang seperti Yakub. Dan di tangga itu malaikat itu turun naik. Malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Saudara ini berbicara mengenai dua karya daripada malaikat. Malaikat-malaikat bekerja dengan giat melayani Allah dan kehendak Allah. Saudara mulai lihat itu dalam Kejadian 3 ayat 24. Atau dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 22. Atau di dalam kasus Petrus di mana Allah mengutus malaikat dan kemudian membebaskan Petrus dari dalam penjara. Banyak sekali cerita mengenai karya malaikat yang melayani Allah dan kehendak Allah. Dan yang kedua, pekerjaan daripada malaikat-malaikat adalah bekerja dengan giat melayani umat Allah yang telah ditebus Allah. Bahkan Allah sendiri mengutus laskar malaikat untuk menemani Yakub ketika dia pulang dari Haran menuju ke Kanaan. Lalu kemudian saudara dan saya juga bisa melihat bahwa malaikat Tuhan yang lain juga melayani
umat Allah, misalnya di dalam Ibrani 1 ayat 14 dan kemudian di dalam catatan-catatan Alkitab lainnya. Jadi dalam hal ini Tuhan menghibur Yakub yang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Dalam keadaan yang berbahaya, Allah mengatakan bahwa Allah hadir, Allah memberikan kepada dia lawatannya, dan Allah memberikan malaikat Tuhan untuk melayani dia. Malaikat Tuhan untuk menjagai dia. Tadi saya katakan dia tidur dan tidak bisa untuk menjagai dirinya. Tubuh dan jiwa dia bisa saja dibunuh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Alkitab, Allah menghadirkan malaikat Tuhan untuk berjaga-jaga melindungi Yakub. Yakub tertidur, tetapi Allah tidak pernah tertidur. Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah tertidur, menjaga dan melindungi umatnya. Itu yang Allah kerjakan bagi Yakub. Si pendosa itu, Allah melawat dia, Allah jaga dia, Allah jaga dia. Allah lindungi dia melalui para malaikatnya. Dan lawatan Allah bagi umat Allah, kita juga bisa lihat di dalam ayat yang ke-13a. Di situ dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Yakub tidak lihat Allah duduk di singgasana dia di sorga. Tapi dikatakan berdirilah Tuhan di sampingnya. Di samping siapa? Di samping Yakub. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Saudara, ini adalah sesuatu kalimat yang menghibur, melawat daripada ketakutan Yakub. Yakub yang takut, Yakub yang begitu gelisah, Allah katakan aku berdiri di samping. Saudara, ini menyatakan otoritas Allah dalam memimpin dan mengawasi seluruh hidup Yakub. Jadi kata berdiri itu bicara mengenai otoritas kepemimpinan Allah, otoritas pengawasan Allah atas hidup Yakub. Jadi Yakub tidak sadar bahwa hidup dia, langkah-langkah dia, tiap langkah dia dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkah dia diawasi oleh Tuhan. Jatuh bangunnya Yakub itu dipimpin, diawasi oleh Allah. Saudara, hal yang paling berbahagia di dalam kehidupan kita adalah bukan kita pimpin diri kita sendiri. Tapi Alkitab berkata Allah pimpin tiap langkah umat Allah. Tiap langkah kita dipimpinnya sehingga dalam keadaan yang begitu sukar sekalipun, penderitaan selama 20 tahun nantinya Yakub di tanah Haran itu isinya penderitaan. Tetapi Alkitab berkata apa? Allah pimpin engkau. Allah awasi engkau, langkah demi langkah. Engkau tidak sendiri. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Tuhan. Tiap langkah kita dipimpin Tuhan dan diawasi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat memimpin diri kita dan mengawasi diri kita. Buktinya apa? Banyak perencanaan kita yang adalah perlawanan kepada Allah. Banyak keadaan-keadaan kita yang gagal. Anak-anak kita nggak bisa awasi mereka, bukan? Saudara, anak-anak berkata kita pergi untuk kuliah, pergi sekolah. Siapa yang tahu dia bikin apa di sekolah sana? Siapa yang tahu dia bikin apa dengan teman-temannya? Gak ada yang tahu. Yang tahu satu-satunya adalah Allah yang maha tahu itu. Maka kepemimpinan Allah dan pengawasan Allah atas kita itu adalah begitu penting. Supaya apa? Ketika engkau ada di dalam keadaan yang paling sukar sekalipun, Allah hadir topang kita dan Allah hadir bela kita. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan Yakub? Ketika dia diperlakukan tidak adil oleh papa mertuanya, Laban. Hampir 16 tahun bekerja, tidak ada upah. Ya, semuanya itu dijalani dengan begitu menyakitkan. Penuh kesakitan. Rumah tangga keluarganya kacau balau. Istri dengan istri berkelahi. Anak dari istri pertama, anak dari gundiknya juga tidak akur. Semua yang keadaan seperti ini begitu membuat pilu hidup daripada Yakub. Sehingga Yakub mengatakan bahwa aku ini hanya seorang pengembara. Hidupku hanya penuh dengan catatan kesedihan, catatan penderitaan. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa siapa pimpin hidup Yakub. Akhir hidup Yakub adalah bersaksi tentang kemuliaan Allah. Dia mati di dalam kemuliaan. Dia hanya angkat kaki lalu kemudian dia mati. Dia mati di dalam kesetiaan kepada imannya. Karena apa? Karena Allah pimpin dia. Allah awasi tiap langkah kakinya. Sesuatu yang sangat indah terjadi dalam hidup umat Allah. Allah mendampingi umat Allah. Ini juga menyatakan pemeliharaan Allah atas hidup Yakub. Meliputi tubuh dan jiwa daripada Yakub. Semuanya Allah pelihara. Dan kita tahu bahwa perjalanan hidup Yakub bersaksi mengenai hal ini. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di dalam tindakan Allah berdiri di sampingnya,
Itu menyatakan perlindungan dan penjagaan Allah atas Yakub. Seperti tadi saya katakan, Allah mengutus para malaikatnya ke bumi untuk menyertai Yakub. Bahkan ada yang memberikan penafsiran demikian. Malaikat Tuhan diutus Allah ke bumi menyertai Yakub dengan simbol yang dia lihat di dalam mimpi. Turun naik, dia turun untuk apa? Memastikan bahwa seluruh perjalanan Yakub ada dalam perlindungan Tuhan melalui malaikatnya. Dan malaikat itu naik memastikan bahwa tanah yang dijanjikan kepada Yakub, perjanjian Allah itu pasti akan diterima oleh Yakub. Sehingga Yakub pasti pulang dari Haran menuju ke Kanaan. Dia pasti akan memiliki tanah Kanaan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita melihat perlindungan dan penjagaan Allah, itu sebegitu ketatnya kepada umat Allah. Sebegitu ketatnya. Memastikan setiap detail rancangan kekal Allah dalam hidup umat Allah itu pasti terjadi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak sanggup memastikan rancangan kekal Allah terjadi sepenuhnya di dalam hidup kita. Karena kita orang berdosa. Faktanya kita tidak taat. Tetapi Allah memberikan kemungkinan untuk semua yang dia rancangkan dalam hidup kita terjadi sepenuhnya. Dan ini menyatakan kedaulatan Allah dalam relasi yang intim dengan Yakub. Allah berdiri di sampingnya lalu Allah apa? Berfirman. Amar. Berbicara mengenai Allah itu berfirman, berkata-kata, berbicara secara langsung dengan Yakub melalui mimpi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah relasi yang begitu dekat. Tadinya Yakub hanya tahu Allah dari mulut opanya Abraham dan papanya Ishak. Sekarang dia dengar langsung dari Allah melalui mimpi. Allah bicara langsung kepada dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu perjumpaan yang sekali lagi saya ulangi. Secara personal dan secara intim. Saudara dan saya tidak bisa mengandalkan pembelajaran Alkitab bahwa dengan pembelajaran Alkitab kita akan berjumpa dengan Allah. Karena Allah berkata kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia berkata kepada imam-imam dan juga kepada ahli Taurat. Kamu menyangka dengan kamu membaca Alkitab, ya, dengan menaatinya, kamu akan selamat, akan memperoleh hidup kekal. Faktanya tidak, bukan? Faktanya tidak. Karena apa? Karena Kristus tidak bersama dengan mereka. Mereka tidak berjumpa dengan Allah. Jadi saudara ini bicara mengenai keintiman relasi dengan Allah. Allah berbicara bukan secara eksternal saja, tetapi secara internal dalam kehidupan Yakub sebagai umat Allah dengan cara yang menyelamatkan. Dengan cara yang menyelamatkan. Jadi kalau kita melihat kalimat berdirilah Tuhan di sampingnya, ini adalah sebuah lawatan Allah, pembelaan Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, pimpinan Allah dalam kehidupan Yakub. Dan menyatakan relasi yang dekat dengan Yakub. Unik ya, dia yang ditolak, dia yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi sekarang Allah menyatakan sambutannya. Allah buka tangan lebar-lebar dan menyambut Yakub. Suatu keindahan lawatan tangan Tuhan bagi kita umat manusia yang berdosa. Dan waktu Allah berbicara kepada dia, berfirman kepada dia, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yakub? Allah mengulangi perjanjian yang unkondisional. Yang tidak bersyarat. Tanah, keturunan, berkat rohani. Yang sudah diucapkan juga kepada Abraham maupun kepada Ishak. Ini diungkapkan kembali kepada Yakub. Sebagai generasi selanjutnya yang akan mewarisinya. Yang akan mewarisinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perjanjian tanpa syarat. Allah tidak memberikan ini dengan meminta syarat-syarat tertentu daripada Yakub. Kamu sudah taat, kamu sudah lakukan A, B, C, D, baru kemudian saya berikan. Tetapi ini adalah sebuah perjanjian yang diberikan sebelum Yakub itu lahir. Sebelum Yakub itu lahir. Itu berarti perjanjian ini unkondisional. Bukan bergantung kepada iman dan ketaatan daripada Yakub. Tetapi memang Allah menghendaki Yakub sebagai ahli waris daripada perjanjian ini. Jadi ini unkondisional. Dan unkondisional ini juga terlihat di dalam pemenuhan, penggenapan daripada janji ini. Saudara memperhatikan ketika Allah berikan ini bukan saya ketika Yakub belum lahir kepada Abraham, Ishak dan kemudian nanti diteruskan kepada Yakub, tetapi ini diberikan ketika Yakub belum percaya kepada Allah. Dan Yakub juga belum menikah dan belum memiliki keturunan. Kalau kepada Abraham diberikan janji tapi Sarah itu mandul. Sarah mandul. Kalau di dalam konteks Yakub lebih parah lagi. Kenapa? Karena si Yakub belum menikah dan belum punya anak. Jadi ini berarti sebuah perjanjian yang tanpa syarat. Yang tanpa syarat. Yang tidak kemudian menghadirkan
syarat-syarat tertentu Yakub harus punya anak, ya Yakub sudah menikah dulu baru kemudian diberikan, tidak. Tetapi saudara lihat, ini adalah sesuatu yang diberikan sebelum Yakub menikah dan sebelum memiliki keturunan. Berarti penggenapan daripada perjanjian ini terletak di dalam tangan Tuhan. Jadi Allah sendirilah yang menjamin kepastian daripada penggenapan janji tersebut. Dalam hal ini kita bersyukur kepada Tuhan karena lawatan Allah adalah lawatan yang begitu penting, karena lawatan Allah menghasilkan kepemimpinan Allah dan menghasilkan perjanjian kekal Allah dalam kehidupan Yakub itu pasti terrealisasi. Seluruhnya dipastikan terjadi dalam kehidupan Yakub. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat indah sekali yang Allah berikan kepada umat Allah. Allah itu kemudian mencari dan menyelamatkan kita dan dia melawat kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan di dunia ini sendiri, tetapi dia mendampingi kita. Dia hadir memimpin kita dan memberikan karunia perjanjian Allah sebagai warisan yang kemudian dikaruniakan kepada kita umat Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub itu mengalami hal yang sedemikian, saudara, kita melihat bagaimana istimewanya umat pilihan Allah di hadapan Allah. Bukan karena mereka adalah orang benar, tetapi karena mereka mendapatkan kelayakan di hadapan Allah oleh karena belas kasih Tuhan semata. Ketiga, kita melihat poin yang ketiga adalah transformasi radikal. Allah yang memberikan kepada Yakub lawatannya melalui mimpi tangga ke sorga itu, dan meyakinkan Yakub akan seluruh perjanjian kekal Allah. Dan kita tahu bahwa hari ini Yakub ada di sorga. Yakub bersama Allah di sorga karena dia mendapatkan keselamatan itu daripada Allah. Dan sekarang kita melihat bagaimana Allah mengubah Yakub, transformasi radikal terjadi dalam kehidupan seorang pendosa. Dia menjadi umat Allah. Ada sebuah perubahan radikal dalam kehidupan Yakub. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-16, apa yang dikatakan dalam teks itu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Aku tidak mengetahuinya. Ini adalah sebuah gambaran dari kebutaan rohani Yakub. Kebutaan rohani Yakub. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini tapi aku tidak tahu. Ini mirip seperti Ishak yang buta secara fisik tapi menggambarkan kebutaan rohani dia. Ini juga mirip seperti Saulus. Ketika dia mendapatkan lawatan Allah, ketika Allah menyatakan diri kepadanya, matanya itu kemudian menjadi buta. Sampai didoakan oleh Ananias, baru kemudian selubung itu luput, lepas daripada matanya. Jadi ini adalah gambaran kebutaan rohani daripada Yakub. Yakub bangun dari tidur dan dia berkata bahwa aku tidak tahu bahwa Allah ada di tempat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia adalah seorang yang buta secara rohani, tapi Allah celikan matanya. Celikan mata imannya. Dari orang yang tidak tahu akan kehadiran Allah, sekarang dia di dalam pengetahuan yang benar akan Allah, dalam pengetahuan yang menyelamatkan. Dia sadar bahwa Allah ada di tempat itu. Di Betel, Allah hadir. Eksistensi Allah sungguh-sungguh hadir. Saudara, ini bukan bicara Allah hadir di sorga. Betul, Allah hadir di sorga, Allah maha hadir. Tetapi berbicara mengenai Allah hadir di sini, di Betel, di bumi ini. Saudara, ini mengingatkan kepada apa? Kepada kedatangan Allah nanti di bumi ini. Dia hadir di bumi ini. Pintu gerbang surga itu di mana? Di bumi ini. Dihadirkan di bumi ini. Dan kita tahu siapa yang menghadirkannya? Kristus nantinya. Dan ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dia bukan saja sadar bahwa Allah ada di tempat ini. Bahwa pintu sorga itu ada di bumi ini. Allah yang membangunnya dan bahwa Allah yang menghadirkannya. Tetapi juga dia paham bahwa Allah itu adalah pribadi, pencipta dan raja atas alam semesta. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman bahwa Allah adalah pencipta raja alam semesta bisa dimiliki oleh manusia yang bukan Kristen juga. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal 1 ayat 18 itu dikatakan bahwa memang Allah telah menyatakan dirinya di dalam penyataan umum melalui alam semesta. Tetapi saudara, tidak semua orang yang menyadari akan hal ini adalah memiliki pengetahuan yang menyelamatkan. Maka orang yang bisa memiliki pengetahuan yang menyelamatkan bahwa Allah adalah pencipta dan raja atas alam semesta hanya bisa dimiliki oleh anugerah Allah semata. Para saintis, orang-orang yang begitu hebat, bahkan sekarang kita tahu bahwa mereka berusaha membuat rudal ya sampai ke Mars ya.
Walaupun kita tahu bahwa dalam usahanya itu adalah suatu usaha yang sia-sia sebenarnya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun demikian orang sepintar itu pun tidak berjumpa dengan Allah. Tidak memiliki pengetahuan yang sejati akan Allah di dalam keselamatan. Jadi kita sebagai ibu-ibu tidak boleh terlalu bangga anak kita itu pintar. Pintar sains lah, pintar bahasa lah, pintar matematika lah, pintar apalah, semua pintar. Jangan terlalu bangga dengan kepintaran yang sedemikian. Karena orang yang pintar sedemikian belum tentu orang itu memiliki pengetahuan sejati yang menyelamatkan. Tetapi saya juga tidak mengabaikan bahwa orang Kristen juga perlu dan harus pintar. Kenapa? Karena Allah menghadirkan kita di dalam dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam wahyu umum dan wahyu khusus Allah. Jadi seorang Kristen seharusnya ahli di dalam bidang dia. Bukan orang yang kemudian bermalas-malasan di dalam belajar. Jadi waktu saudara dan saya melihat hal ini, maka pemahaman yang sejati kepada pribadi Allah sebagai pencipta dan raja atas alam semesta, itu adalah bukan sekedar pemahaman kognitif, tetapi pemahaman yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Dan pengenalan akan pribadi Allah yang maha kudus yang telah mengikat perjanjian dengan Abraham dan Ishak, itu sedang mengikat perjanjian dengan Yakub. Itu sungguh-sungguh dia sadari, dia pahami, dan betul-betul dia itu imani pada saat itu. Pada saat itu. Jadi ada transformasi, bukan? Tadinya dia tidak mengenal Allah dengan benar, ya, di dalam keselamatan. Sekarang dia telah mengenal Allah dengan benar di dalam keselamatan. Ada transformasi, ada perubahan radikal. Pengenalan yang kognitif berubah menjadi pengenalan yang personal. Suatu saat di dalam diskusi kami dengan mahasiswa di salah satu fakultas ketika saya melayani di sana, lalu ada satu pertanyaan yang begini. Mahasiswa itu bertanya, bagaimanakah perbedaan antara pengenalan yang konseptual dan pengenalan yang personal kepada Allah di dalam Kristus? Saya bilang begini, saudara harus ingat, pengenalan kepada Allah tidak boleh dilepaskan dari konsep. Saudara bisa kenal Allah sejati karena ada konsep yang benar. Tetapi juga konsep yang benar tidak boleh dilepaskan daripada hal yang personal. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus tahu bahwa pengenalan sejati secara personal tidak bisa diadakan oleh manusia. Caranya bagaimana? Caranya adalah Roh Kudus yang harus meregenerasi hati saudara. Roh Kudus yang harus mengubahkan jiwa saudara. Baru yang konsep itu diubahkan menjadi personal, milik saudara. Jadi konsep dan hal personal tidak bisa dipisahkan, saling kait-mengait. Tetapi bagaimana berubah dari konseptual menjadi personal? Ini adalah perubahan yang terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus semata. Jadi saya katakan kepada mahasiswa bersangkutan, kalau saudara ingin mengenal Allah secara personal, ya tidak boleh dilepaskan dari konsep yang benar. Tetapi di saat yang sama, pengenalan yang personal tidak bisa diadakan oleh manusia, hanya oleh anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan itu terjadi dalam hidup Yakub. Yakub sebelumnya memiliki pengenalan yang konseptual, tetapi sekarang dia memiliki pengenalan yang begitu personal tentang Allah. Karya Allah mencelikan kebutaan rohani Yakub sehingga ia dapat mengenal Allah dengan benar dan dengan cara yang menyelamatkan. Kita bisa lihat itu di dalam perbandingan dengan pertobatan Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 9. Jadi kebutaan itu dicelikan, dibukakan oleh Allah. Dan karena itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-17 apa yang dikatakan di situ. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Pengakuan dosa dan pertobatan terjadi. Pengakuan dosa terlihat dari kata takut. Ia takut, ini bukan takut dihukum. Karena murka Allah atas dosa-dosa kita. Tetapi kata takut itu saudara di dalam bahasa aslinya mengacu kepada kesadaran diri karena kita berdosa di hadapan keagungan Allah. Makanya dia katakan di situ, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Jadi dia takut sadar dirinya berdosa di hadapan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemahakudusan Allah. Di satu pihak dalam Kejadian 3 ayat 10 mencatat mengenai kejatuhan Adam dan Hawa yang takut terhadap Allah. Karena dosa mereka takut dihukum Allah. Tetapi di sisi lain dalam Yesaya 6 ayat 5 dicatat mengenai ketakutan Yesaya berhadapan dengan kemahakudusan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menyatu di dalam diri daripada Yakub. Di satu pihak dia sadar dirinya berdosa, dia betul-betul sadar Allah adalah hakim atas dosa. Tetapi di sisi lain dia juga sadar Allah adalah Allah yang pengasih dan yang mengampuni dosa-dosanya.
maka dia sungguh-sungguh sujud menghormati Allah. Maka takut adalah wujud penghormatan kepada Allah. Bukan saja sadar diri berdosa dan mengakui dirinya berdosa, tetapi dia juga sungguh-sungguh menghormati Allah dan pada akhirnya membawa Yakub menyembah Allah dengan cara yang benar di dalam iman yang benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ada catatan sebelumnya tentang keadaan Yakub yang demikian? Tidak ada, bukan? Tidak ada. Tidak ada catatan di situ dikatakan bahwa Yakub itu takut dan dia sadar akan dosa-dosanya. Sebelum daripada pasal 28. Jadi pencatatan di dalam ayat 17 adalah sebuah pencatatan yang penting di dalam perubahan radikal hidup daripada Yakub. Yakub sungguh-sungguh berubah. Dia sungguh-sungguh sadar dirinya berdosa dan dia sungguh-sungguh menghormati Allah dan menyembah Allah dengan benar. Kita tahu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengubah kehidupan Yakub. Dan kita tahu bahwa rasa takut itu lahir daripada iman sejati yang Allah sudah kerjakan dalam hidup Yakub. Jadi kapankah kita mengetahui bahwa Yakub itu sudah percaya Yesus? Bertobat dari dosa-dosanya di teks ini. Di teks ini. Perubahan radikal itu terjadi. Perubahan radikal itu terjadi. Lalu bagaimana nanti di dalam kasus perjumpaan dengan Malak Yahweh? Di seberang sungai Yabok. Nanti kita akan lihat bagaimanakah kehidupan daripada seorang yang telah ditebus oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita bahwa ketika Allah itu mencari dan menyelamatkan kita, Allah itu melawat umatnya, maka semua kita harus mengalami apa yang paling penting yang menjadi penanda utama, konfirmasi utama bahwa Allah cari dan selamatkan kita dan bahwa Allah lawat kita, yaitu transformasi radikal. Di dalam percakapan yang seringkali saya lakukan dengan para katekumen sebelum mereka itu diteguhkan dalam baptis dewasa ataupun dalam CD atau atestasi, saya suka tanya begini. Khususnya anak-anak remaja ya. Saya suka tanya begini. Jelaskan kepada saya bagaimana saudara percaya Yesus dan bertobat. Ceritakan kepada saya pengalaman. Saya tidak ingin saudara bilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara konseptual. Saya mau saudara jelaskan kepada saya di titik mana saudara berubah. Jelaskan kepada saya. Setiap kali saya berjumpa dengan anak remaja yang kemudian mau disidi, saya akan bertanya ini untuk menjadi konfirmasi. Dan saya katakan kepada anak-anak remaja yang saya interview. Saya bilang begini, saya tidak ingin engkau ada di depan dan kamu menipu di hadapan jemaat. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Allah Tritunggal. Ya. Saya percaya Alkitab, ya. Saya siap untuk didisiplinkan, iya. Tapi faktanya saudara tidak percaya. Jadi jelaskan kepada saya. Kalau dia belum clear, saya akan kejar sampai dia betul-betul clear. Ada yang sampai menangis dan tidak sanggup untuk menjawab. Karena sesungguhnya hanya konseptual yang dia tahu. Tapi jiwa dia jauh daripada Kristus. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, transformasi radikal. Apa yang menjadi tanda, bukti dalam hidup saudara bahwa Allah melawat saudara. Bahwa Allah telah mencari dan menyelamatkan saudara. Bahwa pintu gerbang surga adalah telah terbuka dan menjadi milik kita. Apakah saudara mengalami transformasi radikal? Transformasi radikal akan selalu membawa kita ke dalam penghormatan dan penyembahan yang sejati kepada Allah. Ke dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini yang terjadi. Yakub mendirikan tugu dan bukan mezbah. Tugu dan bukan mezbah. Tugu peringatan. Ini beda dengan tugu-tugu yang didirikan oleh orang Kanaan untuk menjadi objek penyembahan kafir. Bukan. Tetapi tugu peringatan ini adalah untuk mengingat 3 hal. Mengingat teofani Allah. Penyataan diri Allah melalui mimpi yang begitu agung kepada Yakub si pendosa itu. Mengingat akan perjanjian Allah yang telah diikatkan dengan Yakub si pendosa itu. Dan mengingat transformasi spiritual yang dialami secara tak terduga dalam waktu, tempat, dan cara yang tak terduga. Allah rancang itu dalam kehidupan Yakub. Itu menjadi peringatan bagi Yakub. Dan kemudian setelah Yakub pulang dari Haran, di Sikem, Yakub mendirikan mezbah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah. Hal yang mengingatkan Yakub. Dan mengingatkan kita semua. Kapan Allah berjumpa dengan engkau secara pribadi? Kapan perjumpaan personal itu terjadi? Kapan perjanjian kekal Allah yang saudara dan saya ketahui secara konseptual menjadi milik personal kita? Kapankah transformasi spiritual terjadi dalam hidup kita? Apakah engkau mengingatnya? Catatkah engkau tanggalnya?
Kapankah waktunya? Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Karena itu terjadi satu kali dalam sejarah hidup saudara. Mengubah secara total kehidupan kita. Orang percaya di dalam kehidupan dia, dalam perjalanan dia, sekalipun dia telah mengalami transformasi radikal sebagai penanda utama perubahan hidup dia, dari berdosa menjadi yang dikuduskan oleh Allah. Tetapi di sisi yang lain, orang percaya adalah orang benar sekaligus adalah orang berdosa. Sehingga di dalam perjalanan hidup daripada Yakub banyak sekali jatuh dalam dosa. Sehingga dia membutuhkan apa yang dikatakan dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Allah harus menjumpai dia dan pukul pangkal paha dia. Untuk hancurkan dosa dia yang terutama dalam hidup dia. Saudara, mari kita lihat bagaimana kehidupan Yakub yang telah ditransformasi itu. Apa yang dikatakan di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-21, saudara? Dia mengajukan sumpah bersyarat. Padahal Allah berikan kepada dia perjanjian tak bersyarat. Bahkan dia memberikan kepada Yakub pemilihan yang tak bersyarat. Keselamatan yang tak bersyarat. Tapi waktu Yakub itu bersumpah kepada Allah, dia ajukan syarat kepada Tuhan. Ya, dikatakan jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara, sumpah yang bersyarat. Ini adalah sesuatu hal yang kalau saudara perhatikan, banyak penafsir mengatakan bahwa hati daripada Yakub itu masih ambivalen. Gak jelas posisinya. Dalam arti bahwa dia masih belum firm, belum fix dengan keadaan dia. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun keadaan hatinya sedemikian, itu tidak mengubah status. Ini berbicara mengenai kondisi, bukan bicara mengenai status. Status tadi sudah diubahkan oleh Allah. Sekarang kondisi bagaimana? Kondisi akan mengikuti status. Tetapi waktu kondisi mengikuti status ini terjadi dalam proses. Bukan terjadi dalam satu kali. Jadi kita menjadi orang yang 100% suci adanya. Tidak. Orang yang ditransformasi secara radikal adalah orang yang secara kondisi masih berdosa. Masih mungkin jatuh dalam dosa. Sehingga kondisi hati daripada Yakub itu memperlihatkan bahwa dia sebenarnya masih belum begitu sungguh-sungguh menyerahkan diri dia kepada Tuhan. Ya. Jadi itu sebabnya dia mengajukan sumpah yang bersyarat kepada Tuhan. Tapi apakah ini kemudian menggagalkan janji Tuhan? Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi apakah ini semua gagal? Tidak, saudara ya. Tidak. Allah tetap mengerjakan hal ini. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa seorang yang transformasi secara radikal adalah masih seorang berdosa. Sehingga di dalam sumpahnya pun ada cacat di dalam iman Yakub. Ada cacat. Dan kecacatan itu nanti dibereskan oleh Tuhan di dalam pasal 32. Setelah dibereskan oleh Tuhan pun masih ada terlihat kelemahan-kelemahan Yakub. Sampai dengan dia mati. Baru kemudian Allah sempurnakan dia. Ketika Yesus datang kembali, Allah menyempurnakan dia juga menyempurnakan kita di dalam kekudusan hidup. Jadi saudara juga melihat di dalam komitmennya ayat yang kedua ini adalah sebuah komitmen atau janji yang bersyarat. Allah akan disembah oleh Yakub sebagai Tuhan, ya, jika Allah itu mengerjakan beberapa hal yang diajukan oleh Yakub. Ya, dan kemudian Betel itu akan menjadi rumah Allah, di mana Allah itu kemudian disembah oleh Yakub. Yakub juga akan memberikan persembahan 1/10 dari segala penghasilannya jika Allah itu kemudian mengerjakan apa yang diajukan oleh Yakub. Jadi Yakub ini selalu mencari keuntungan, ya, bukan cuma cari keuntungan dari manusia. Tapi dari Tuhan pun dia ambil keuntungan. Manfaatin Tuhan untuk apa? Mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sekali lagi Allah membukakan dosa Yakub dengan begitu gamblang. Orang yang telah ditransformasi secara radikal sebagai umat Allah tetap adalah seorang pendosa. Dan karena itu Allah akan mengubah kondisi hidup Yakub secara bertahap di dalam progressive sanctification. Di dalam proses pengudusan bertahap. Sampai kapan? Sampai mati. Untuk apa?
dia boleh hidup bersesuaian dengan kehendak Allah. Melalui begitu banyaknya kegagalan, begitu banyaknya kesukaran, begitu banyaknya penderitaan, diperlakukan secara tidak adil, ditipu, dan begitu banyaknya kekacauan dalam rumah tangga. Semua itu adalah proses Tuhan. Untuk apa? Bahwa Yakub dikuduskan oleh Tuhan. Kondisi dia akan menyesuaikan dengan status dia. Adalah orang-orang yang telah ditransformasi menjadi umat Allah yang dikuduskan. Maka kesimpulan kita adalah transformasi radikal dalam hidup rohani Yakub tidak serta-merta langsung menghasilkan hidup yang kudus. Kekudusan hidup adalah proses gradual yang terjadi seumur hidup orang percaya. Dan transformasi spiritual itu hanya mungkin terjadi jika Allah yang bekerja dalam hidup kita. Melepaskan kita dari dosa kita dan membawa kita ke dalam terang Allah. Memberikan status baru sebagai umat Allah. Dan menguduskan umat Allah dari dosa. Sampai kita disempurnakan di dalam sorga yang kekal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan Allah tidak saja memberikan status baru kepada kita. Tapi dia memberikan kondisi yang baru. Status baru diberikan satu kali untuk selamanya. Tapi kondisi yang baru diberikan melalui proses hidup kita. Melalui perjalanan pasang surutnya kehidupan kita. Dan kita bersyukur. Karena melalui semuanya itu Allah memurnikan iman kita, kata Petrus. Dan pada akhirnya membuahkan ketekunan yang menghasilkan kematangan dan kesempurnaan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Poin yang terakhir, siapakah itu tangga ke surga? Jika tangga ke surga itu dinyatakan melalui Allah yang mencari manusia yang berdosa. Allah yang melawat umatnya. Dan Allah itu yang mentransformasi secara radikal kehidupan kita. Lalu siapa itu tangga ke surga? Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 51. Di situ dikatakan, Yesus berkata dengan begitu jelas kepada para muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kepada anak manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah tangga ke sorga? Dia adalah anak manusia. Anak manusia. Anak manusia adalah gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus. Kita ingat itu adalah penglihatan daripada Daniel yang dicatat dalam pasal yang ke-7. Daniel melihat seseorang yang serupa anak manusia datang dari sorga, dari langit dengan perkendaraan awan. Dan dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus anak manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Diam di antara kita. Maka tangga itu adalah Kristus. Kristus adalah satu-satunya jalan atau pintu ke sorga. Dialah yang membuka akses melalui karya penebusannya. Dia adalah new battle. Dia adalah pintu gerbang sorga yang baru itu. Yang baru itu. Mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 menjelaskan mengenai apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Jadi kalimat ini begitu jelas. Memberikan paralel sekaligus menggenapi apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama yang baru saja kita itu baca. Jadi apa yang dilihat oleh Yakub? Dia lihat Kristus. Sama seperti Abraham melihat Kristus. Dan Yesus berkata sesungguhnya dia telah melihat hari itu. Dia telah berjumpa dengan Kristus. Juga begitu dengan Yakub. Yakub sudah melihat Kristus. Walaupun dengan cara simbolik di dalam mimpi. Yesus telah menjadi milik daripada Yakub. Iman daripada Yakub adalah iman yang berfokus kepada Kristus. Karena apa? Karena pintu gerbang sorga itu, jalan satu-satunya itu adalah Kristus. New battle itu adalah Kristus. Dia yang buka jalan melalui karya penebusannya. Dialah sang tabir itu yang membawa kita masuk ke sorga yang kekal. Berjumpa dengan Allah di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 jelas mengatakan hal ini ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ingin datang kepada Bapa di sorga, dia harus melewati Kristus. Ya.
Jadi ini semua adalah hal yang begitu penting yang memberikan penjelasan dan peneguhan kepada kita bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru imannya sama. Yaitu didasarkan dan difokuskan kepada Kristus. Kristus adalah satu-satunya mediator atau pengantara manusia dengan Allah. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata bahwa Esa pula pengantara kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saudara, tangga ke sorga berbicara mengenai mediator, berbicara mengenai pengantara. Tidak ada yang lain. Yakub, Abraham, Ishak, semua sampai ke sorga melalui satu-satunya mediator, yaitu siapa? Kristus. Kristus. Dan Kristus di dalam Ibrani 1 ayat 14, dia adalah Raja alam semesta, Juru Selamat, yang kemudian mengutus para malaikatnya untuk melayani umat tebusannya. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapa itu roh-roh yang melayani? Siapa itu mereka yang melayani orang yang harus memperoleh keselamatan? Para malaikat. Dan siapa yang mengutus? Kristus. Jadi semua rangkaian yang tadi kita bahas adalah berbicara mengenai Kristus. Yakub dicari oleh Kristus. Yakub dilawat oleh Kristus. Yakub ditransformasi oleh Kristus. Yakub berjumpa dengan Kristus. Yakub masuk ke sorga karena Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara-saudari yang ada di tempat ini dan yang mengikuti live streaming, sudahkah engkau berjumpa dengan Kristus? Sudahkah Kristus mentransformasi engkau? Sudahkah lawatan Allah terjadi atas engkau secara personal? Kiranya Natal hari ini membawa kita merefleksikan kehidupan kita. Sama seperti Yakub. Demikianlah kita. Kita membutuhkan Kristus. Allah yang menjadi pengantara kita. Jalan, pintu sorga itu bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Menaikkan syukur untuk kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sangat-sangat begitu menyedihkan di dalam keadaan fisikal maupun spiritual kami. Tetapi syukur kepada Allah karena Engkau mencari dan menyelamatkan kami. Engkau melawat kami umat kepunyaan-Mu. Engkau mentransformasi kami melalui Yesus Kristus yang adalah pintu sorga itu. Yang adalah tangga ke sorga itu. Tuhan tolong kami supaya ini tidak saja sekedar konsep yang kami mengerti, tetapi biarlah ini menjadi kebenaran yang menyelamatkan kami. Biarlah Roh Kristus mengubahkan kami dan membawa kami untuk hidup bersesuaian dengan kehendak Allah dan bahkan membawa kami untuk menikmati Allah di dalam hari-hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.